Sebenarnya ini bungkusnya aja yang gede, biar paketnya mendarat dengan aman sampai tujuan. Paketnya benar-benar aman sih, nggak ada penyok sedikit pun. Aslinya ini sih ringan aja. Wih, ini DJI RS4 Mini. Kapan lagi ada gimbal dari DJI dengan harga sekitaran 4 jutaan aja, dan fiturnya melimpah. Nggak sabar langsung saya buka aja dan kita cobain ya. DJI RS4 Mini ini sangat cocok buat solo content creator kayak saya, karena biasanya buat solo content creator kayak saya ini sangat akrab dengan saya. Bukan, tapi ya kadang saya juga jadi dua orang kayak gini, atau bahkan lebih ya, resiko konten sendiri. Tapi yang jelas kita bakalan bersahabat sama tripod. Kita butuh tripod buat gantiin kita jadi kameramen ya, apalagi buat kita solo content creator yang syuting sendiri, otomatis tripod ini sangat berguna banget. Sayangnya gambar dari tripod itu ya diem aja ya, statik, nggak ada pergerakannya, sedangkan pergerakan kamera di videografi itu sangat-sangat dibutuhin. Dan DJI RS4 Mini ini hadir bagaikan hujan di musim kemarau. Widih, ya. Ini bakalan ngimprove banget hasil video kita ya, karena dengan ini video kita nggak cuman diem aja. Saya spill sedikit, ada fitur intelligent tracking and composition, yang artinya gimbal ini bisa men-tracking kita. Yang itu artinya ketika kita syuting sendirian, kamera ini atau gimbalnya itu bisa ngikutin gerakan kita. Kayak gini, kalian sadar nggak? Kalau saya ini syuting, gimbalnya ada di tripod, jadi nggak ada kameramen. Tapi dari tadi kameranya itu bisa ngikutin gerakan saya kayak gini. Jadi menarik banget kan? Dengan sentuhan kreativitas, fitur tracking ini bakalan powerful banget buat kita solo content creator yang syuting cuman sendirian aja ya. Jadi video kita itu nggak cuman diam aja, tapi ada movementnya kayak gini. Ini saya coba ambil beberapa footage dengan menggunakan fitur intelligent trackingnya. Ceritanya ini lanjutin opening video tadi ya, tapi saya bikin agak misterius. Dengan fitur intelligent trackingnya, saya syuting sendiri gini bisa dapat footage dengan movement alias pergerakan kamera. Ini sih mengancam karir kameramen ya, jadi kehilangan job. Ini ceritanya dari POV orang misterius yang nguntit saya ya. Ya, kita lihat aja hasilnya kayak gimana. Kalian lihat, ini modul trackingnya sekecil ini, dan cara pasangnya juga gampang banget ya. Tinggal kita taruh aja di sini kayak gini, ceklekin aja kayak gini, ini gampang banget. Dan di modulnya ini ada lampu indikatornya ya. Kalau belum nyala alias belum on untuk trackingnya itu warnanya merah. Kalau udah on itu warnanya hijau. Dan kita bisa nyalain pakai gestur, dan juga bisa pakai tombol yang di bawah ini, tombol sekali ini, otomatis trackingnya nyala. Kalau matiin tinggal sekali lagi klik. Untuk trackingnya, ketika saya menggunakan gestur kayak gini, otomatis trackingnya on ya, trackernya on. Jadi ini akan mengikuti saya. Kalau saya giniin lagi, pakai 5 jari kayak gini, otomatis mati, dan ini nggak ngikutin. Saya nyalain lagi, ikut. Dan kita juga bisa menghentikan pergerakannya dengan untuk nge-freeze frame-nya. Jadi ini trackingnya tetap on, tapi nggak mengikuti. Kalau kita pakai gestur kayak gini lagi, ini akan otomatis follow kita lagi trackingnya. Dan untuk jarak trackingnya ini ya, ini akan ada kameranya ke objek trackingnya ini dari 0,5 meter sampai ke 10 meter. Jadi masih sangat-sangat aman. Enggak dong.
Ini gimbal enteng banget ya, beratnya cuma 890 gram. Tapi walaupun ini enteng, bisa ngangkat kamera dan lensa sampai 2 kg. Ini saya pakai Sony A6400 sama lensa 23 mm, juga sangat-sangat aman dan sangat-sangat enteng. Satu tangan juga oke. Gimbal yang enteng, praktis, gampang dipakainya, tapi juga nggak mengurangi hasil kualitas gambarnya. Ini buktinya saya sambil bawa lari aja, hasilnya masih sangat-sangat aman. Salah satu yang mendukung kepraktisan dari DJI RS4 Mini itu yaitu auto lock-nya ya. Kalau kita tekan tombol power sekali, auto lock akan mengunci secara otomatis, dan ini akan sangat memudahkan kita ketika kita bawa. Dan ini masih on ya. Nah, kalau kita tekan lagi, otomatis auto lock-nya akan nggak mengunci. Dan kalau kita matikan, ini akan melipat dengan sempurna. Jadi ini akan sangat aman banget buat kita ketika kita mau pindah lokasi, mau kemanapun. Jadi ini langsung akan terkunci kayak gini, kita nggak takut gimbal kita terbentur atau apa, jadi rusak motornya. Salah satu yang saya suka dari DJI RS4 Mini itu yaitu inovasinya ya. Di sini kita bisa lihat coatingnya ini sudah pakai teflon. Jadi nggak cuman panci aja yang teflon. Untuk coatingnya DJI RS4 Mini ini sudah teflon juga. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat saat kita setting itu akan lebih licin. Seperti yang kita tahu ya, untuk membalanskan itu kan per milinya itu penting banget. Jadi bahkan kalau kita geser 1 mili, 2 mili, kalau kita nggak pakai teflon kayak gini itu akan susah. Ini biasanya saya pakai gimbal yang dulu-dulu. Kalau misal saya mau geser 1 mili aja itu susah, itu nyebelin banget ya. Bahkan buat kalian yang mungkin nggak terbiasa sama gimbal, nggak terbiasa buat balancing gimbal, ini gampang banget. Selain itu ada fitur yang namanya fine tuning knob. Jadi kalian bisa lihat, kalau knobnya ini saya putar, ini akan maju ke depan, ke belakang. Ini enak banget sih beneran. Jadi kalau kita mau balancing ini jadi sangat-sangat praktis. Ini fitur yang sangat gokil sih. DJI RS4 Mini ini cocok untuk semua konten kreator ya, karena ini bisa kita pakai untuk rasio lebar maupun untuk rasio vertikal dengan sangat cepat untuk menggantinya. Jadi kita nggak bakalan kehilangan momen. Misal kita mau ganti dari wide ke portrait. Saya contohin ya di sini. Ini sangat cepat. Tinggal kita lepas, kemudian kita pasangin kayak gini. Kita kunci. Cepat banget. Saya ambil beberapa footage dengan rasio vertikal dan horizontal buat contoh ya. Jadi karena simple setupnya, mau gonta-ganti rasio juga nggak masalah. Hayo aja sih. Untuk baterainya ini bisa tahan sampai 13 jam. Ini sudah sangat-sangat lama ya. Tapi sayangnya ini baterainya baterai tanam ya, jadi nggak bisa kita ganti-ganti. Jadi misal kita butuh baterai cadangan itu nggak bisa. Tapi karena ini sudah bisa bertahan sampai 13 jam, saya rasa ini sudah sangat aman. Jadi nggak masalah ya. Dan ini juga sudah fast charging. Cuman 1,5 jam aja kita ngisi, kita ngecat, ini sudah full. Jadi ya nggak masalah juga baterai tanam. DJI RS4 Mini ini ada 2 tipe ya, basic dan juga combo. Kebetulan yang di tangan saya ini yang combo ya. Bedanya yang basic sama yang combo itu apa? Yang combo itu ada handlebarnya kayak gini, kemudian ada modul tracknya kayak gini ya. Jadi kalau kalian beli yang basic, kalian harus beli secara terpisah. Dan harganya berapa? Ini dia harganya untuk keduanya. Dan ini juga bisa kita pakai untuk HP ya, tapi kita perlu aksesoris tambahan. Jadi itu dijual secara terpisah kalau kita mau buat gimbal ini untuk handphone kita. Dan cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih. Yang tertarik sama DJI RS4 Mini ini, nanti saya sertain linknya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.